menjadi P3K paruh waktu, akan tetapi ketika penggajiannya mereka masih sama seperti yang dulu, di angka-angka pendapatan yang tidak layak untuk hidup. Ini mengganggu sebetulnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Seharusnya ini mendapat perhatian yang serius. Itu harus berubah perpresnya. Nah, untuk menyelesaikan, maka kita Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa pada tahun 2025 tidak boleh ada lagi pegawai non-ASN. Sementara kondisinya saat ini masih banyak tenaga honorer di lingkup pemerintah yang belum diangkat menjadi ASN. Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi salah satu penyebabnya. Alhasil, beberapa daerah harus membatasi kuota penerimaan ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, tadi permasalahannya yang muncul ke permukaan yaitu ada beberapa hal. Pertama terkait penggajian dari P3K itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui, tidak semua daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini punya kemampuan fiskal yang memadai. Penambahan anggaran jelas menjadi solusi utama dalam permasalahan ini. Khususnya tambahan anggaran untuk lembaga penyelenggara seleksi P3K, yaitu Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dan ini mengganggu sebetulnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Seharusnya ini mendapat perhatian yang serius, terutama sekali masalah pemangkasan anggaran. Seharusnya BKN termasuk yang tidak dipangkas anggaran. Rekrutmen P3K tahap 1 sejatinya telah berjalan lancar. Sebanyak 1,4 juta tenaga honorer berhasil diangkat menjadi P3K. Namun, setelah pengangkatan P3K, yang menjadi sorotan adalah mengenai mekanisme penggajiannya. Sebab, banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk memberikan gaji layak pada P3K baru. Perlu ada regulasi yang membagi beban penggajian dari APBN dan APBD, sehingga kebutuhan gaji P3K dapat terpenuhi. itu dibebankan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, rata-rata mengalami kesulitan keuangan daerah untuk gaji-gaji. Ada yang menyampaikan kalau mengikuti standarisasi pusat, belum tentu semuanya bisa. Jadi harus ada standarisasi yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, itu tentu harus berubah perpresnya. Nah, untuk menyelesaikan, maka kita harus berbagi beban dengan pemerintah daerah. Berbagi beban, satu dari sisi penggajian, kedua dari sisi penugasan. Kalau enggak, nanti diambil semua oleh pusat. Kalau diambil oleh pusat, berarti beban tanggung jawabnya adalah di pusat. Nah, ini yang menurut saya harus penting untuk kita sama-sama dudukan kembali di aturan mana yang perlu kita perbaiki. Bukan hanya soal anggaran, polemik pengangkatan P3K juga mengarah pada status penuh waktu dan paruh waktu. Bahkan, pada 4 Februari 2025 terjadi demo di depan gedung DPR yang menuntut pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Aturan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Secara aturan, memang ada dua kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K, yaitu penuh waktu dan paruh waktu. Kriteria paruh waktu adalah tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 namun tidak dapat mengisi kebutuhan jabatan, serta tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS 2024 namun dinyatakan tidak lolos. Artinya, P3K paruh waktu sebetulnya merupakan solusi untuk mengangkat tenaga honorer. Namun Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk dapat memberikan pendapatan yang layak pada P3K paruh waktu. Jangan juga nanti kawan-kawan ini sudah selamat bisa digaji menjadi P3K paruh waktu, akan tetapi ketika penggajiannya mereka masih sama seperti yang dulu, di angka-angka pendapatan yang tidak layak untuk hidup layak. Nah, itu nanti perlu kajian lebih dalam dari Menpan RB, dari BKN, dan juga nanti Kementerian Keuangan apakah bisa memberikan bantuan atau afirmasi kepada daerah-daerah yang secara finansial, secara keuangan kabupaten kota tidak bisa mencukupi
memberikan pendapatan yang layak bagi P3K Paruwaktu. Lika-liku yang terjadi ini diharapkan menjadi proses untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pengangkatan tenaga honorer. Larangan mengangkat tenaga honorer baru ini sempat disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah. Zudan menyebut hal itu harus dilakukan di tengah terbatasnya anggaran imbas kebijakan efisiensi dari pemerintah. Zudan juga meminta pemerintah daerah untuk fokus pada penyelesaian honorer menjadi P3K. Honorer baru. Nah, maka anggaran difokuskan dengan P3K. Jangan angkat tenaga ahli, baik tenaga ahli yang nempel pada kepala daerah maupun tenaga ahli yang ditempelkan di OPD. Jangan mengangkat staf khusus, karena daerahnya nggak punya uang. Nah, difokuskan untuk menyelesaikan honorer menjadi P3. Nah, jadi seperti itu.